Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Ubedillah. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang UMKM hasil dari observasi saya, yakni untuk mengisi tugas ujian akhir semester manajemen perubahan. Nah, di sini yang saya teliti adalah UMKM gaun pengantin Griyayaya. Nah, tujuan yang ingin diciptakan Griyayaya Patian Rowo dalam bentuk perencanaan busana pengantin lokal dengan gaya khas modern. Inilah bentuk baru dari sebuah busana pengantin wanita yang dikenakan saat pesta resepsi. Nah, tujuan untuk mengetahui UMKM bagaimana dan peran manfaat pembelajaran berbasis UMKM. Yang kedua, desain. Desain menggunakan metode wawancara, mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, metode survei, pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung. Nah, temuan Griyayaya dibangun atau dirintis oleh Ria Khoiria, pemuda asal Rawamarto pada tahun 2018. Pemilik UMKM ini merintis dari kecil dan mempunyai 2 karyawan. Berkembang terus-menerus hingga sekarang dan sekarang pun masih dalam kategori perkembangan. Yang keempat, orisinalitas. UMKM adalah menjaga produknya dengan gaya khas busana muslim dengan dipadu khas Jawa. Nah, profil UMKM Griyayaya. Nama usaha Griyayaya, bidang usaha gaun pengantin dan berbagai baju wanita. Pendiri Ria Khoiria, berdiri pada tahun 2018. Alamat Jalan Rawasari, RT 4 RW 2, Desa Rawomarto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Nah, di sini sejarah berdirinya UMKM. Nah, UMKM Griyayaya didirikan oleh Ria Khoiria, pemuda asal Patian Rowo. UMKM ini berdiri selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Awalnya usaha ini dibuat oleh Ria Khoiria karena hobinya dalam mendesain gaun dan menjahit gaun untuk keperluan gaun pengantin di sekitar daerahnya, sehingga berkeinginan membuat industri rumahan UMKM di daerahnya. Asal mula UMKM ini dikembangkan oleh dirinya sendiri hingga mempunyai karyawan yang berjumlah 2 orang. Rumusan masalah bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada pada UMKM. Yang kedua, bagaimana pengelolaan manajemen pemasaran pada UKM. Yang ketiga, mengatur manajemen keuangan pada UKM. Yang keempat, bagaimana manajemen produksi di dalam sebuah UMKM. Nah, landasan teori manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan pengelolanya. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan.
Perencanaan dan pengendalian melibatkan proyeksi-proyeksi berdasarkan standar dan berkembang dari umpan balik dan proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja. Perencanaan keuangan mencakup penjualan, laba, dan aktiva. Manajemen produksi. Manajemen operasi dan produksi adalah sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia, job description, pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam pembagian job pada UMKM ini harus bisa menguasai di bidang semuanya, khususnya dalam pembuatan busana pengantin wanita. Penerapan job desk di sini dibagi 3 karyawan. Yang pertama bertugas melayani customer, yang kedua bertugas membuat baju pengantin wanita. Job specification atau spesifikasi pekerjaan. Dalam pembuatan baju pengantin wanita ada 4 proses, yaitu membeli bahan, mendesain baju pengantin, menjahit, dan membordir. Job requirement, syarat pekerjaan. Dalam memilih karyawan, Griyaya memiliki karyawan yang ahli dalam bidang menjahit, khususnya menjahit baju pengantin wanita. Nah, manajemen pemasaran. Bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan pada konsumen. Dalam menjalankan pelayanan produk, toko Griyaya memiliki toko berdiskusi dengan customer dalam menentukan desain gaun pengantin wanita atau memberikan contoh-contoh yang sudah diproduksi oleh toko untuk menentukan sebuah desain gaun pengantin. Cara mempromosikan produk dalam hal pemasaran UMKM ini mengandal media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok yang menggunakan foto atau video pendek, dan juga menggunakan customer yang sudah mengakui kualitas barangnya dengan cara dari mulut ke mulut orang lain, atau bisa dibilang dari ibu-ibu arisan dan juga pembuat poster ditempelkan di jalan-jalan. Strategi pemilik untuk mencari pelanggan dalam kategori pengantin wanita, dia mengandalkan kualitas produk yang produksi, yang dimana jika produk itu bagus maka akan mudah untuk menyebar dengan cara dari rekomendasi dari orang-orang yang memakai produk tersebut. Nah, yang ketiga, proses distribusi produk. Dalam artian proses distribusi produk melibatkan berbagai pihak seperti produsen, distributor, dan pedagang. Melalui distribusi, produsen dapat membantu untuk menyalurkan barang dan jasa yang mereka hasilkan kepada konsumen dan pihak lain. Konsumen pun akan terbantu memperoleh kemudahan menemukan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Distribusi langsung, yaitu produk yang ditawarkan kepada pelanggan dengan desain-desain tertentu agar bisa di custom sehingga barang langsung diproduksi. Sesudah itu produk langsung diambil dari customer ke toko Griyaya. Yang B, distribusi media sosial, yaitu produk dipromosikan melalui Instagram, Facebook, TikTok dengan cara foto dan video pendek, bertujuan untuk menarik peminat orang yang mau menikah dan langsung datang ke toko. Masalah yang dihadapi pada saat observasi, pemilik mengungkapkan masalah terbesarnya
di luar kota atau di luar Pulau Jawa yang dimana produk ini harus diukur untuk menyesuaikan produk dengan tubuh customer tersebut. Jika memesan di luar kota kesulitan untuk menyesuaikan bentuk tubuh sehingga produk itu tidak maksimal kualitasnya, dan pengiriman yang juga memakan biaya lebih untuk penerimanya dan juga memakan waktu sehingga memproduksi harus memprioritas barang tersebut sehingga barang produksi yang sebelumnya menjadi agak lambat dari sebelumnya sehingga menyebabkan komplain dari customer tersebut ke toko. Nah, manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Pada saat wawancara kemarin, pemilik mengalami pengeluaran dan pemasukan bulanan. Pemasukan tergantung kesulitan dalam membuat gaun pengantin. Keuntungan yang diperoleh UMKM penjualan jasa jahit gaun pengantin 100.000 sampai 300.000. Yang kedua, gaun pengantin dijual seharga 300 sampai 500.000 ke atas. Dan berbagai produk yang lain dijual dengan 35.000 ke atas. Nah, berikut merupakan foto dari manajemen produksi. Dalam perencanaan desain produk dari bahan baku sampai menjadi gaun pengantin wanita, proses produksi di sini adalah membuat desain gaun pengantin yang didiskusi dengan customer. Jika desain itu sudah pas finish, maka barang itu akan diproduksi. Pertama, toko mempersiapkan barang-barang yang disiapkan seperti kain yang sesuai dengan desain manik-manik sangatlah berperan untuk membuat produk ini selanjutnya masuk ke dalam tahap penjahitan. Dalam melakukan tugas ini ada 2 karyawan yang bertugas untuk membuat gaun pengantin wanita, dan dalam melakukan penjahitan bisa memakan waktu sampai 7 sampai 30 hari lamanya tergantung antrian penjahit tersebut, dan toko ini memiliki target kepuasan pelanggan dengan produknya tersebut. Bagaimana proses pengawasan kualitas produk? Nah, dalam pengawasan kualitas produk toko mengecek bahan-bahan yang mau dibikin menjadi gaun. Dia mengecek ketebalan kain, kualitas aksesoris dan lain-lain, dan pemilik toko mengecek jahitan secara detail yang dijahit oleh karyawan tersebut. Berikutnya merupakan 4 foto dari hasil produksi UMKM Gria Yaya. Nah, dari kesimpulan ini, UMKM khususnya toko Gria Yaya pengantin ini dapat disimpulkan berawal dari hobi menjahit menjadi ladang untuk mencari pundi-pundi uang, yang dimana jika kita hobi menjalankan sesuatu maka kita akan senang, apalagi hobi kan bisa menghasilkan uang. Yang kami pelajari dari observasi tersebut, bagaimana hobi ini bisa menghasilkan uang, dan kita harus melihat peluang agar bisa maju terus sehingga kita bisa sukses. Dilihat dari aspek sumber daya manusia, karyawan berjumlah 2 orang dan 1 dengan kompensasi yang baik mengenai job specification kompensasi. Nah, untuk manajemen perubahannya, jadi awal mula toko ini dibuat sebelum adanya pandemi. Nah, untuk agar tidak rugi, maka dia mengembangkannya lewat sosial media, contohnya TikTok, Instagram, Facebook, agar tidak ketinggalan dengan UMKM yang lain. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam memaparkan UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.